Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permata Apriliana Dewi. Saya dari Prodi Teknik Informatika Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu materi bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang biasa disingkat dengan BIPA. Di sini saya menyiapkan 3 pokok utama materi tentang BIPA, yaitu yang pertama pengertian BIPA, yang kedua perkembangan BIPA, dan yang ketiga yaitu manfaat BIPA. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian BIPA. BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah istilah untuk program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing. Program BIPA menjadi populer dan semakin diminati sejak terbukanya perdagangan bebas. Akan tetapi, hingga kini masih ditemukan perbedaan pendapat tentang cara mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing secara efektif. Bagi yang berkaitan dengan alat-alat untuk mencapai tujuan, materi yang semestinya diajarkan, maupun metode pengajarannya. Sebab dalam prakteknya banyak ditemukan variasi strategi pembelajaran bahasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengajaran bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia, tidak sederhana dan memerlukan banyak pertimbangan. Lalu materi yang kedua yaitu perkembangan BIPA. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa di dunia yang berkembang pesat pada abad 20-an. Pengajaran bahasa Indonesia terus mengalami peningkatan baik di luar maupun di dalam negeri. Sementara perintisan BIPA itu sendiri ada sejak 1990-an, kemudian pada tahun 1909-an dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia dalam hubungan dan dunia internasional semakin penting dan potensial. Dengan demikian, besar harapan bahasa Indonesia untuk menjadi jembatan dalam berbagai hubungan kenegaraan, karena bagaimanapun juga bahasa merupakan alat yang penting, terutama bagi alat komunikasi. Para pengajar BIPA saat ini sudah mempunyai organisasi internasional khusus yang disebut Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau APBIPA. Salah satu tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menjalani kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan pengajaran BIPA ke arah yang lebih profesional. Untuk itu, setiap 3 tahun sekali, ABIPA menyelenggarakan konferensi internasional. Secara umum, tidak kurang dari 36 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada para penutur asing, seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Cina, dan Australia. Di negara-negara tersebut, banyak bahasa Indonesia diajarkan di KBRI, lembaga-lembaga khusus, dan universitas-universitas. Di Amerika Serikat ada sekitar 9 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk mahasiswinya. Seperti Cornell University, Michigan University, dan Hawaii University, yang bernaung dalam sebuah konsorsium pengajar bahasa. Di Cina juga telah menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia sejak tahun 1950-an. Pengajaran BIPA di Cina pertama kali diselenggarakan di Akademi Bahasa Asing Nanjing tahun 1940-an. Awal tahun 1960-an, seiring dengan perkembangan hubungan persahabatan Cina-Indonesia, Institut Bahasa Asing Beijing membuka jurusan Bahasa Indonesia. Selain Cina dan Amerika Serikat, di Jerman juga ada 10 universitas, dan di Italia ada lebih dari 6 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Lalu, materi yang terakhir yaitu manfaat BIPA. Seperti yang dilansir pada web Badan Bahasa Kemdikbud, bahwa misi BIPA adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memperkenalkan masyarakat pada budaya Indonesia di dunia internasional
dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang lebih erat, memperluas jaringan kerja dan lembaga-lembaga penyelenggaraan pengajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, memberikan dukungan dan fasilitas terhadap lembaga-lembaga penyelenggaraan BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, meningkatkan mutu pengajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan mutu sumber daya penyelenggaraan pengajaran BIPA di dalam dan di luar negeri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.